selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya orang yang paling ganteng, paling kaya, paling sukses serumah. Kalau sekampung nggak ada apa-apanya. Ya, se-RT pun nggak ada apa-apanya. Paling ganteng, paling sukses, tapi serumah. Mau di Mas sendirian, namanya duda belakang. Nggak apa-apa. Yang penting nyawa saya masih bergandengan dengan raganya. Nggak apa-apa. Ya. Mati satu, istri tumbuh 1000 gitu. Oke kawan, bercanda terus semangat. PP adalah koin yang terkuat. Tidak ada koin meme lain lagi. Nanti akan saya bahas koin-koin apa saja ketika all season yang akan terbang. Karena kelihatannya all season sudah dimain di depan mata kita. Kita sudah final ini di bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai akhir tahun sudah isinya naik turun, tapi arahnya wes terbang ke atas. Ya, untuk akumulasi cuan besar nanti sampai bulan 9. Bulan 9 adalah akhir dari akumulasi. Itu pun sudah naik tinggi. Jikalau ada yang bulan 9 sudah stop akumulasi yang di grup Mas Bro, kemudian masuk di bulan 10, 11 Ciloko, itu harga sudah di pucuk. Batram juga lagi ngamuk untuk segera ya meminta untuk si Trump meminta Powell segera mengundurkan diri. Nanti yang akan menaikkan suku bunga Katram langsung. Luar biasa. Bukan pakai medsos, bukan pakai telepon, langsung si Trump memberikan surat, dibawa ke mejanya Powell, dilempar ke mukanya. Loh, pangkas suku bunga lo, itu katanya sudah merugikan ekonomi AS gara-gara lambat memangkas suku bunga. Bahkan diperkirakan akan 7 kali dalam pemangkasan suku bunga, bukan 25 basis poin lagi, langsung 1% sekali pantas. Ya, Katram itu orang kripto kok. Ya, orang kripto, kemudian dia berutang jasa dengan pemain kripto karena dia diangkat dari kripto juga. Tenang saja, untuk PP jangan kalian ragukan. PP koin yang paling jos menurut saya ya. Jadi paling jos menurut saya ada di PP, dan akan saya kasih koin-koin lain nanti yang akan ikut terbang di saat all season. Tapi kalian tetap dior, riset mandiri lagi. Saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa kaya mendadak, bisa hancur-hancuran mendadak. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, dan saya tidak mengajak-ngajak jual beli koin kalian. Saya hanya sebatas memberikan info yang saya tahu saja ya. Sekarang masih market capnya di 63,8 triliun untuk PP. Kemudian pemegangnya dihitung dari 17 hari terakhir, satu hari naik 1000 holder dengan sekarang 457.000 holder. Aduh, betul-betul luar biasa. Koin displasi, koin yang terseleksi alam. Di sini ada dedenggotnya Mbah Jizet. Tidak peduli kalau GZ sudah borong, artinya ada substansi yang lebih gila ke depan, bisa menjadi rajanya meme coin PTC. Bahkan PTC dijejerkan dengan PP, bisa mengulang sejarah baru. Orang cuan margin besar di PP, mengulang sejarah baru yang namanya dulu PTC juga adalah meme coin. Ada koin yang akan terbang, tapi kalian tetap dior. Ini hanya prediksi saja berdasarkan informasi kita akan lihat bersama di sini ya. Tentunya masuk juga jangan terlalu banyak. Ada 3 altcoin yang diincar para whale crypto untuk bulan Juli tahun 2025. Waduh, yang pertama adalah Hyperliquid. Ya, HIP token asli dari ekosistem Hyperliquid menjadi salah satu yang paling menarik perhatian whale menjelang bulan Juli. Ini baru tanggal 1 ya. Setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di angka 45,59 US dollar pada 16 Juni, HIP sempat mengalami koreksi ringan dan turun di bawah 40 US dollar. Namun aktivitas onsen menunjukkan bahwa para pemain besar
belum mundur dan mulai akumulasi kembali. Ini lihat akumulasinya luar biasa ya. Berdasarkan data Spot On Chain, seorang whale membeli HIP senilai hampir 6 juta US dollar pada 27 Juni. Kemudian yang kedua adalah Arbitrum. Arbitrum ataupun ARP, altcoin berikutnya yang menjadi incaran whale adalah ARP. Mengejutkan, harga ARP tercatat hampir 40% dalam 7 hari terakhir, dan data menunjukkan bahwa para whale berperan dalam lonjakan ini. Menurut data dari intelijen Akram, pemegang ARP terbesar ke-13 baru-baru ini menambahkan jumlah tokennya secara signifikan sebanyak 77,12 juta ARP. Wah, gila. Luar biasa ini, ARP senilai lebih dari 27 US dollar. Setelah akumulasi tersebut, data on-chain dari Into the Block mencatat lonjakan net flow dari para pemegang besar Arbitrum. Kenaikan net flow ini menunjukkan bahwa sebagian besar whale membeli lebih banyak token daripada mereka menjual, karena ini layer 2-nya daripada ETH. Yang ketiga adalah altcoin ketiga yang sedang diburu para whale adalah di jaringan ETH juga, namanya SKY ataupun SKY. SKY atau SKY, bagi yang belum familiar, SKY merupakan token asli dari protokol Maker versi terbaru yang telah ditingkatkan. Sepanjang bulan ini harga SKY telah naik hampir 25% menjelang pergantian bulan. Altcoin ini tampaknya berpotensi mempertahankan kenaikan dan tidak kehilangan momentum. Salah satu alasan dibalik prediksi ini adalah jumlah token yang dimiliki oleh alamat whale. Berdasarkan data dari sentimen, total token yang dikuasai oleh para whale yang memegang lebih dari 1 miliar SKY telah meningkat menjadi 26,57 miliar. Wah, betul-betul ya, itu koin-koin tambahan, tapi tetap Dior. Hati-hati ya, kalau saya masih terfokus ngambil yang tercuan tertinggi, saya yakin pemenangnya nanti ada di PW. Ya, kemudian prediksi harga ETH. Prediksi harga ETH, harga BTC, harga SRP. Ya, kita lihat di sini sekarang indeks Fear and Greed-nya berada di angka 50 netral, menandakan kondisi netral setelah sebulan penuh volatilitas. Sementara ini volume perdagangan meningkat sebesar 13,08% menjadi 99,85 miliar US dollar, bergerak dalam kisaran harga yang terbatas. Prediksi BTC per 1 Juli, Bitcoin sempat diperdagangkan di 106,912 dengan pergerakan intraday terbatas antara 106,759 hingga 107,971 US dollar. Meskipun mengalami penurunan tipis sebesar 0,65%, sentimen pasar tetap netral. Ya, prediksi Bitcoin ya, wah, mudah-mudahan terbang lagi ya. Yang menarik, Bitcoin ETF milik BlackRock, si IBIT ini ya, telah melampaui 72 miliar US dollar dalam aset under management AUM, menandakan meningkatnya minat institusional meski partisipasi dari investor retail mulai datar. Retail sudah nggak mampu beli BTC, diborong BlackRock semua. Dari sisi teknikal, Bitcoin masih berkonsolidasi dalam kisaran 104.000 hingga 114.000 US dollar, membentuk pola akumulasi yang potensi jika BTC mampu bertahan di atas level dukungan 106.000 US dollar dan volume di perdagangan meningkat, ada peluang untuk bergerak menuju 120.000 US dollar. Prediksi yang kedua adalah ETH. ETH jangan dianggap remeh. Ini adalah koin yang naiknya 300 kali lipat di tahun 2017, kemudian di tahun 2021 50 kali lipat.
Kalau di tahun 2025 ini sampai 6 kali lipat saja sudah harganya 120 juta. Orang-orang yang punya duit banyak silakan ambil posisi masuk ETA. Ini saatnya, jangan sampai nanti di atas bulan 9 kalian akumulasi udah mulai harga di pucuk. ETA menunjukkan tanda-tanda kekuatan internal dengan pergerakan harga yang cenderung datar di angka 2,462 US dollar, 2.462. Aksi harga masih berada dalam kisaran sekian, namun penurunan pasokan di Exchange secara cepat yang kini hanya 17,1 juta ETA mengindikasikan bahwa para investor mulai menarik token dari plafon terpusat mengantisipasi potensi keuntungan di masa depan. Mantap jaya, mantap jaya. Kemudian prediksi SRP silakan kalau yang mau masuk, bagus juga, tapi saya nggak membahas SRP. Saya akan membahas si PP saja. Secara TA, kalau kalian akan masuk sekarang posisinya cuan-cuan tipis di 015, berarti ada di sini 015 di sini masuk, kalian jual tanggal 4, mungkin tanggal 4 di sini harganya sudah mulai masuk 0,164 lah ya, 0,1464 udah di sini ya kan. Biasa turun hijau naik merah, turun hijau naik merah, itu tanggal 4 di sini sudah posisi 0,164, itu aja ya. Kemudian kita lihat tem yang lebih tinggi lagi, daily-nya cuan besar daily-nya di pertengahan Juli ya. Biasa naik merah turun hijau naik merah, ini di sini sudah di atas awan hijau. Nanti di pertengahan Juli masuk di bawah awan, ya, masuk di bawah awan, jual di atas awan yang main scalping swing ya. Kemudian masuk di bawah awan, ini di sini sudah waktunya jual. Ini nanti ada garis trendline di sini yang belum mampu kejebol. Setelah kejebol ecrot, kemudian cerot ke atas, kira-kira begitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Siang ya, tetap semangat, jangan ragukan lagi koin PP. Koin PP adalah koin yang terbagus, yang mampu terseleksi alam dengan holdernya yang naik terus, tinggal tunggu pumpnya saja. Bagaimana kita nggak senengnya kayak apa, PTC aja dijadikan gambarnya sampai seperti ini. PTC adalah ya, keuntungannya ini lebih besar menonjol PP-nya daripada PTC ya. Mungkin itu aja, tetap Dior, riset mandiri, Mas Bro, nggak ngajak-ngajak jual beli aset kalian, rugi tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, karena di dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun hancur-hancuran mendadak ya. Tetap Dior, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.